Shalom, jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah online GBS Bukit Karmel tanggal 5 April 2020. Saya percaya bahwa Tuhan tetap menjaga kesehatan kita, kekuatan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa untuk ibadah online ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ingin memulai ibadah online Tuhan. Engkau mengurapi kami, setiap para pelayan-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian Tuhan dalam menyiapkan persiapan ibadah online ini. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau menguduskan kami. Kami percaya juga Tuhan apa yang kami terima Tuhan dalam setiap perkataan perbuatan Tuhan. Engkau memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Kami membuka ibadah online ini hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GBS Bukit Karmel pada tanggal 10 April 2020 ibadah online Jumat Agung disertai perjamuan kudus. Bagi jemaat yang memerlukan hosti dan anggur dapat mengambil di gereja dengan terlebih dahulu menghubungi Saudara Suntoro, atau dapat diganti dengan sirup merah dan roti kecil sebagai lambang tubuh darah Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya kita akan menyaksikan pengumuman di minggu ini. Shalom, kembali lagi bersama kami di Gebis News. Kami akan menyampaikan pengumuman sepekan ke depan. Pada hari Selasa, ibadah wanita Tabita diliburkan. Pada hari Rabu, ibadah lansia diliburkan. Ibadah doa malam diliburkan. Jangan lupa ya, Sabtu ini libur, nggak ada ibadah youth. Khusus minggu ini, sekolah minggu diliburkan. Hari Minggu ini buat ibadah JC diliburkan ya. Selamat ulang tahun bagi para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman di minggu ini. Saya dan teman-teman sepermainan melaporkan dari Studio 13. Tetap semangat, salam jadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudaraku terkasih jemaat GBS Bukit Karmel. Bagi yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan atau melaksanakan kewajibannya memberikan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pasti akan menguatkan kita semua dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, aku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Suatu ajaib dimengerti Tuhan.
wanita menyanyikan pujian ini. Shalom, selamat pagi. Kembali kita ada di dalam Bait Tuhan menjelang Jumat Agung yang akan datang ini. Sebelumnya kita akan masuk dalam firman, kita akan berdoa agar Roh Kudus memimpin di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah pencipta langit, bumi, laut beserta segala isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang kami sembah dan Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Masih ada waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kami mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Engkau pimpin di dalam acara ini dari awal hingga akhirnya dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang berbicara melalui lidah bibir hamba yang tidak ada apa-apanya, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memimpin dari awal hingga akhirnya. Hamba serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan mengambil firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47.
Ayat ini yang menyatakan bagi kita bagaimana kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara membaca di dalam ayat-ayat ini, dan saya memberikan tema pagi hari ini dengan topang diri saudara dengan Alkitab, doa, dan gereja. Saya percaya bahwa tiga hal perkara ini ada mempunyai satu kaitan yang menjadi satu buat kita sekalian. Bagaimana caranya supaya kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita ini? Dalam Kisah Para Rasul, kuasa Allah ini dinyatakan. Berbagai kehidupan dirubah dan mujizat Tuhan dinyatakan dengan mudah. Ada tiga hal ini yang begitu jelas mendatangkan kuasa Allah bagi kita. Dan di dalam gereja mula-mula yang perlu kita pakai untuk menopang diri kita ini, di mana tiga hal ini yaitu Alkitab, doa, dan gereja. Dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian pertama ini kalau kita melihat topang diri saudara dengan Alkitab, mungkin kita bertanya bagaimana kita menopang diri kita ini dengan Alkitab. Alkitab yang kecil, apakah kita duduki ataukah kita bawa di dalam kita? Dan saudara-saudara, di dalam Alkitab ini mempunyai arti yang sama bagi kita, yaitu firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan hukum-hukum Allah adalah petunjuk dan langkah di dalam kehidupan kita sekalian. Mazmur 119 ayat 105 jelas mengatakan bagi kita, dia katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jelas bagi kita firman itu adalah pelita bagi kaki kita yang kita belum ketahui di dalam hidup kita ini. Ada pelita yang menuntun kaki kita di sepanjang jalan kita ini. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan dia katakan terang bagi jalanku. Kita berada dalam dunia ini seolah-olah berada dalam kegelapan yang seringkali ingin menyesatkan di dalam diri kita, bahkan ingin menjatuhkan kita. Tetapi dengan adanya terang yang Allah berikan bagi kita melalui firman-Nya, bagi kita sekalian, kita dituntun di dalam kebenaran Allah yang menuntun kita ini ke tempat tujuan yang kita rasakan. Dan saudara-saudara, Alkitab ini adalah firman Allah yang menjadi topangan hidup kita ini. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga dia katakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada. Dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ini yang dinyatakan bagi kita sekalian. Apa yang Ibrani katakan ini benar-benar menopang bagi kita, yaitu di dalam firman Allah yang menjadi kekuatan buat kita semua. Dan di dalam Alkitab ini yang dikatakan firman Allah yang merupakan makanan bagi jiwa dan roh kita ini. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini bukti nyata bagi kita. Alkitab yang dikatakan firman Allah benteng kita dari dosa. Mazmur 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya bagi kita ini benar-benar ada di dalam pimpinan daripada Kristus di dalam hidup kita. Dan saudara, dan bagian yang kedua ini, topang diri saudara dengan doa. Doa yang mempunyai arti bagi kita dijawab atau didengar oleh Allah. Doa yang merupakan nafas hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Mazmur pasal 42 ayat 9 berkata, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Doa adalah sarana untuk kita menyatakan
segala keinginan kita. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Betapa pentingnya ucapan syukur bagi kita yang kita miliki setiap saat, setiap waktu, di mana kita patut bersyukur karena ini merupakan satu doa yang kita naikkan kepada Tuhan, di mana Dia sebegitu baiknya bagi kita sehingga kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan itu yang diberikan bagi kita. Doa adalah sarana untuk Allah menyatakan rahasia kehidupan bagi kita sekalian. Mungkin kita seringkali berpikir bahwa ada di dalam setiap telepon seluler ada kode-kode bagaimana kita harus menghubunginya. Kadang-kala kita lihat di dalam satu nomor yang diberikan untuk kita menghubungi telepon seluler itu, ya. Dan di dalam Alkitab ini kita juga diberikan suatu nomor yang tidak asing buat kita untuk kita mempunyai hubungan dengan Allah Bapa kita. 333. Kalau kita buka dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga, apa yang dia katakan? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ada yang saudara ketahui? Mungkin kita tidak tahu. Tapi dengan apa yang dikatakan di dalam ayat ini, yang merupakan bagi kita satu pengetahuan yang benar jelas, dikatakannya untuk kita untuk berseru. Kalau orang berseru itu bukan seorang seperti orang berbisik. Berseru itu seperti orang yang berteriak. Itulah dikatakan berseru. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita pahami dalam ketiga perkara ini harus kita miliki dalam kita. Dan di dalam bagian yang ketiga di sini, topang diri saudara dengan gereja. Setelah kita memiliki kedua perkara yang menopang di dalam hidup kita, Alkitab dan doa, kita perlu ada satu wadah tempat bagi kita di dalam kita bergereja. Gereja ini sangat penting untuk kita sekalian. Kadang-kala orang berpikir bahwa gereja ini tidak begitu penting, tetapi betapa pentingnya bagi kita sekalian. Seperti saat ini kita lihat keadaan situasi kita tidak bisa bergereja. Tetapi dengan keadaan seperti ini, dengan cara online, kita masih bersyukur. Kita masih bisa menikmati firman Tuhan. Kita masih bisa berdoa. Kita masih bercengkrama dengan teman-teman kita yang lain untuk kita bersama-sama mendengar akan firman-Nya, di mana gereja merupakan suatu sarana bagi kita untuk kita bersama-sama dengan teman, dengan keluarga, dengan saudara-saudara kita. Yang ketiga di sini, topang diri dengan saudara ini dengan gereja. Gereja sama dengan bait Allah, adalah tempat Allah hadir. Kita tahu Allah itu maha tahu buat kita sekalian. Di dalam Mazmur pasal yang ke-11, Mazmur pasal yang ke-11, ayat yang jelas buat kita dikatakan, Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang keempat. Ayat yang keempat ini dikatakan demikian, Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Kalau ayat ini kita baca dikatakan Tuhan ada dalam bait-Nya, saat ini Dia ada bersama dengan kita saat pagi hari ini, bukan sekedar dengan teman-teman kita yang ada hadir bersama dengan kita, tetapi Dia ada bersama dengan kita di dalam bait-Nya. Dan apa yang dikatakan bahwa Tuhan tahtanya di surga. Kalau kita memikir surga dengan bumi ini, jauhnya tidak terukur. Tetapi kita lihat di sini apa dia katakan, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Jadi apa yang kita perbuat di bumi ini, Dia lihat dan diperhatikan segala apa yang kita buat. Apakah kita ada dalam kesalahan? Apakah kita ada di dalam kekeliruan? Apakah kita ada dalam jalan yang salah?
Dia selalu mengamat-amati di dalam hidup kita. Dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam gereja kita bersekutu dengan kawan seiman dan saling membangun. Dan itulah gereja, tempat bagi kita bersama-sama bisa mengadakan, bisa mencurahkan hati kita satu dengan yang lain, bisa kita share satu dengan yang lain, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kesulitan kita. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur menjelang di dalam Jumat Agung, di mana kita percaya bahwa Jumat Agung itu adalah hari yang sangat mulia, sangat penting bagi kita orang percaya. Dan Efesus pasal yang kedua ayat 19b dikatakan di sini, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga daripada Allah yang diberikan bagi kita sekalian ini. Dalam gereja kita buktikan diri kita ini bahwa kita adalah bagian dari tubuh Yesus, di mana Yesus yang telah rela berkorban untuk kita, di mana kita sudah merasakan dan melihat betapa sakitnya dia dianiaya dan dia disiksa pada hari Jumat Agung itu. Dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan bahwa bagian kita ini adalah bagian dari tubuh Yesus Kristus, Yohanes pasal 12 ayat 5 berkata, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita sama-sama menjadi anggota seorang terhadap yang lain. Dan di Roma 12 ayat 5 ini benar dikatakan bagi kita, semua berapa banyak, tapi kita merupakan satu tubuh di dalam Kristus. Biarlah ketiga hal ini dapat menopang dalam kehidupan di dalam kita menghadapi masalah. Masalah yang utama saat ini tengah kita menghadapi, yaitu di dalam COVID-19. Yang kita percaya, kita tidak tahu apa yang rencana Tuhan, tetapi kita tahu bahwa semua ini seperti ada bagian di dalam firman. Dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam penyakit ini kita percaya bahwa Tuhan campur tangan, dia mengatasi apa yang dia katakan di dalam COVID ini. Christ over virus, infection, and death. Bahwa dia mengatasi segala penyakit, virus, infeksi, maupun di atas segala kematian. Yang kita percaya bahwa saat ini, bahwa Tuhan Yesus campur tangan di dalam segala perkara yang terjadi dalam negeri kita ini. Kita tidak perlu khawatir bahwa dia menjadi penolong yang setia bagi kita. Hal yang ketiga ini dapat menopang dalam kehidupan kita menghadapi masalah. Masalah yang kadang-kala kita tidak bisa untuk memecahkan diri kita sendiri. Tidak dapat ada orang yang bisa membantu dalam masalah kita. Mungkin dalam persoalan-persoalan begitu sulit sehingga menutup jalan bagi kita. Dan kemudian sakit penyakit yang tidak ada habisnya silih berganti. Dan mungkin kehidupan di dalam berkeluarga mungkin menjadikan sesuatu peperangan, suatu tantangan. Dan juga saudara, bahwa di dalam usaha juga merupakan sesuatu tantangan bagi kita. Saat ini mungkin kita mengeluh bahwa segala usaha yang kita usahakan ini menurun di dalam segala perkara. Tetapi kita percaya bahwa di dalam ketiga hal ini, dan kita semua menjadi pelaku-pelaku, bukan menjadi penonton, bukan menjadi penilai, tetapi milikilah teladan seperti Yesus yang Tuhan Yesus nyatakan bagi kita sekalian. Biarlah pagi hari ini seperti temanya yang mengatakan bagi kita, yang dikatakan topang diri saudara dengan Alkitab, doa, dan gereja. Saya percaya pagi hari ini firman Tuhan boleh menjadi berkat, kekuatan bagi kita sekalian. Kita ingat selalu bahwa Alkitab, doa, dan gereja merupakan ikatan yang dipersatukan. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini masuk dalam hati saudara sekalian. Tuhan memberkati sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau firman-Mu Tuhan telah berakhir. Dan Tuhan Yesus, kami percaya saat ini bukan berakhir sampai di sini,
tetapi firman-Mu tetap ada dalam hati kami, dan Roh Kudus-Mu tetap berbicara kepada kami, yang menuntun di dalam firman-Mu ini Tuhan, hingga kepada akhirnya dan menjadi bekal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam firman-Mu pagi hari ini, Alkitab, doa, dan gereja ini, yang merupakan kesatuan bagi kehidupan diri kami Tuhan, biar tinggal tetap buat kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu menjadi berkat sukacita bagi kami. Hamba serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Mari saudara kita masuk di dalam doa syafaat dan akhir dengan doa berkat. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah Engkau berikan bagi kami sekalian ini. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar tidak akan berlalu begitu saja. Bahkan kami tahu Tuhan ada mujizat-Mu yang terjadi di tengah kami. Kami mengharapkan bahwa ada mujizat-Mu terjadi bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Ada suatu kehidupan dan kebangkitan yang baru Tuhan di dalam hidup kami. Dan Tuhan Yesus, biarlah pada pagi hari ini kami pulang dengan penuh sukacita. Apabila kami datang dengan hati yang berat, tetapi kami pulang dengan kekuatan yang baru, dengan kelegaan daripada Engkau. Dan terima kasih Bapa untuk segala perkara yang Engkau berikan bagi kami ini. Karena kami tahu kalau bukan Engkau Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini, biarlah kami boleh tetap dipersatukan di dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam keluarga, di dalam berteman. Dan Tuhan Yesus, Engkau menyatukan selalu hati kami Tuhan, untuk kami memuliakan akan nama-Mu. Dan Bapa, saat ini Tuhan, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Saat ini Tuhan, seluruh aparatur pemerintah tengah berupaya untuk mengatasi di dalam virus corona. Tetapi kami percaya Engkau berjanji Tuhan, bahwa Engkau Tuhan mengatasi seluruhnya ini Tuhan, dan mengangkat segala perkara apapun sampai pada kematian Engkau angkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami percaya ada mujizat-Mu terjadi di dalam negeri kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikanlah keberanian, kekuatan bagi kami, kesehatan yang sempurna daripada Engkau Tuhan, karena itu yang kami dambakan di dalam hidup kami. Dan Bapa, saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang melayani di dalam Engkau Tuhan. Engkau juga menyertai dalam hidup mereka. Bahkan kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang tengah ada dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau sembuhkan. Mujizat-Mu masih ada. Kami percaya Tuhan Yesus, agar mereka melanjutkan di dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan, yang belum terjangkau oleh orang-orang yang belum menerimanya Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan, firman-Mu Tuhan menggugah kami Tuhan. Berikanlah kami ketiga perkara ini di dalam hidup kami, untuk kami tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Apabila sebentar kami tinggalkan tempat ini, kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai dalam perjalanan kami Tuhan. Engkau bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari segala kuasa panapi setan, segala roh-roh jahat, segala niat-niat orang jahat, Engkau singkirkan Tuhan. Tibakan kami di rumah dengan tidak kurang suatu apapun juga. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima curahan berkat daripada Allah Bapa di surga. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera di dalam pemeliharaan Allah Bapa, dan terimalah berkat, limpah rahmat, anugerah daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua di awan-awan permai. Semua yang percaya berkata,
Amin.